sholat tarawih keliling bersama Forkopimda, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2023. Marilah kita buka acara pada malam hari ini, tarawih keliling bersama Forkopimda, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2023. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala niyati sholihah lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di dalam sebuah masjid yang menjadi kebanggaan kami segenap masyarakat di Sumbermulyo RW 1 Kelurahan Jatisari dan sekitarnya. Perlu saya matur, masjid ini dibangun mulai Februari tahun 2019 dan diresmikan tanggal 22 Desember 2019. Dibangun dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Alhamdulillah mulai tahun 2020 Januari 2020 digunakan untuk Jumatan. Januari untuk Jumatan, Maret COVID selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari pihak masjid ini dapat eksis dengan berbagai kegiatan yang sudah berjalan. Adanya mabit, adanya lomba-lomba bagi anak-anak, adanya kegiatan kajian, semuanya berjalan dengan baik dan menjadi ikon dari masjid yang menjadi percontohan. Di Jogokarian misalnya itu berusaha agar selalu saldo kasnya itu selalu minus. Dan alhamdulillah Baitul Makmur tanpa diusahakan selalu minus itu tercapai. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Dan orang tidak menyangka kalau di sebuah perkampungan di masjid sedemikian. Dan bukan hal yang aneh, banyak yang baru kali pertama melihat dan baru pertama kali memasuki masjid itu. Semoga penjenengan nyaman dan segala sesuatu yang tersedia. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terakhir kepada Pak Kabak Esrai, kami mohon berkenan memberikan arahannya demi kemajuan masjid dan masyarakat di Kecamatan Jen. Demikian juga saya sampaikan, ini mohon maaf bila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebelum sambutan dari Bu Wali akan ada penyerahan sembako kepada warga secara simbolis. Selanjutnya acara sambutan dari Ibu Wali Kota Semarang yang akan diwakili oleh beliau yang terhormat Bapak Agus Wadi. Kepada Bapak Agus Wadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
wa bihi nasta'inu al-bidinya bidin wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Budianto selaku takmir masjid, para alim ulama, para yai, para bunyai yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Camat Mijen, Pak Didik, dulu pernah jadi camat Gamsari, camat saya. Ini ada koordinator camat, Pak Eko ini, camat Pedurungan. Ini Pak Jun ini nggak kelihatan nih, camat Gamsari ini. Dan Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini yang cukup malam yang cukup syahdu ini tadi diceritakan sama Pak Budianto, masjid ini dibangun dalam waktu kurang 1 tahun. Kalau saya hitung itu hanya 10 bulan Pak, luar biasa ini Pak. Ini juga termasuk masjid di tengah kampung yang cukup nyaman. Dan ini kalau saya boleh cerita, meneruskan cerita para kiai, puasa kan dibagi 3 nggih. Ada 10 hari yang pertama, itu kalau sepak bola itu babak penyisihan. 10 hari yang kedua itu semifinal, dan 10 hari yang terakhir adalah final. Jadi jangan ini termasuk orang-orang yang luar biasa karena jangan masuk final. Dan ini menurut para yai, ini malam Qur'annya adalah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ini luar biasa sekali, masjid ini nyaman, mestinya bisa untuk iktikaf, bisa untuk sholat lail. Dan sholat lail nih, jamaah ada lu pas likuran nih. Oh, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan masjid ini membawa keberkahan bagi jamaah dan umumnya masyarakat Semarang. Tadi ceritakan juga kalau saldonya itu meniru dari masjid Jogokarian nggih. 0 rupiah bahkan minus nggih. Nah, ini adalah sebuah keberkahan nggih. Karena walaupun minus tapi operasional masjid ini enggak berhenti. Itu namanya berkah. Daripada uangnya disimpan, ada takmir yang uang sampai banyak itu bahkan bingung mau menggunakan. Nah, di sini ini berarti uangnya amal-amal jenengan ini tersalur dengan cepat. Nah, makanya nanti imbauan saya segera aja nanti kas-kas atau amal nanti isi lagi. Dan nanti biar rezeki jenengan atau amal jenengan mengalir. Ini di bulan yang baik tingkatkan untuk amal jenengan. Selanjutnya, selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya dan dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedianya Bu Wali badhe rawuh, namun ada acara yang tidak bisa tinggalkan. Saya mewakili Bu Wali Kota, mohon maaf dan izin atas kehadiran beliau. Dan saya juga berpesan, ini karena sebentar lagi memasuki hari Idul Fitri, bagi yang mungkin meninggalkan rumahnya, ini tolong nanti betul-betul ini diperhatikan, nggih. Tolong kalau itu memang nanti rumahnya kosong, itu bisa dititipkan sama tetangga atau mungkin sama Pak Babinsa atau Babin Kamtipmas. Nah, juga pesan saya lampu ini yang saya nggih dititeni sama orang yang mau berbuat jahat. Kalau lampu teras depan itu menyala, itu indikasinya berarti orangnya tidak di rumah. Ini kan titenan. Ya, jadi nanti ini monggo itu jangan bisa minta tolong sama tangga, itu bisa dimatikan untuk lampu yang di teras. Juga jangan lupa stop kontak kalau memang ditinggal. Ini juga yang saya pesan yang di kantor itu dilepas semua. Karena ini
liburnya cukup panjang ya, 1 pekan ya, 1 pekan. Nah, ini untuk mengurangi bahaya kebakaran atau korsleting. Juga termasuk regulator ya, regulator kompor itu kalau tinggal juga bisa dilepas. Nah, ini untuk jagani itu kalau ada tikus yang nakal ya. Nah, itu nanti biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita hendaki. Juga saya pesan, ini pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa, mohon kalau ada yang nanti yang mudik ke daerahnya atau daerah asalnya bisa tetap menjaga ketertiban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar karena ini masih ada tausiah. Cuman saya ini yang terakhir pesan untuk ini tadi ada bantuan ya dari Bu Wali Kota. Kalau toh memang membutuhkan pasar murah karena memang Pemkot menyediakan, jenengan nanti bisa mengajukan melalui Pak Camat. Bisa itu ya. Itu program dari Bu Wali Kota. Jadi semua kalau nanti pasar murah itu ada, itu semua harganya itu nanti harga yang saya kira tidak terlalu mahal, bahkan murah daripada toko-toko yang ada di sekitar sini. Jadi monggo kalau yang ingin diadakan pasar murah nanti bisa lapor sama Pak Camat. Demikian kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wal muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan tausiah atau bisa juga kultum ya oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Aang Kunaibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak padahal lebaran sebentar lagi ini ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jawaban orang-orang yang sudah membeli baju lebaran. Alhamdulillahis shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan yang terhormat Bapak Kesra, Kabak Kesra, Bapak Agus Rokib, dan juga Bapak Camat serta Bapak Lurah, marilah pada kesempatan malam ini, di malam yang penuh bahagia, malam yang penuh dengan keberkahan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap tarikan napas dan hembusan napas yang kita lakukan, mulai kita tidur lalu bangun dari tidur kemudian beraktivitas, lalu kemudian istirahat kembali untuk tidur, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya.
Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya, mencurahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang minadz zulumati ila nur. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan dan insya Allah kita akan memasuki besok tanggal 28 Ramadan. Betul? Betul ya? 28 Ramadan. Ya. Tanpa kemudian dirasakan oleh kita bahwa Ramadan sudah akan berakhir. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita isi selama bulan Ramadan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, yaitu surah Ali Imran ayat 16 dan sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashab. Orang-orang yang mengatakan kami benar-benar beriman. Orang-orang yang mengatakan kami benar-benar beriman, atau orang-orang yang senantiasa berdoa kami benar beriman, mereka akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis bahwa saum di bulan Ramadan ini diperintahkan kepada orang beriman. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan berangkat dari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa masa lalunya. Jadi mereka-mereka yang kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berkesungguhan di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Maka di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka yang benar-benar mengatakan Tuhan kami benar-benar beriman. Siapakah mereka-mereka yang mengatakan kami benar-benar beriman? Mereka-mereka yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka sesungguhnya di setiap pribadi muslim yang menjalankan praktek bulan Ramadan, pada dirinya ketika menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan kesungguhan akan mendapatkan yang namanya kemenangan spiritual. Setiap di antara kita yang melakukan ibadah bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan berkesungguhan, maka setiap di antara kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan spiritual. Apa sesungguhnya kemenangan spiritual? Sebagaimana tadi Allah mengatakan di dalam firman-Nya surah Ali Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka orang-orang beriman itu yang senantiasa mengatakan kami benar-benar beriman. Sesungguhnya kami benar-benar beriman. Maka orang-orang yang mengatakan kami benar-benar beriman, dia akan senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lisaimi farhatani, bagi orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Panjenengan semuanya ketika berbuka puasa apakah mendapatkan kebahagiaan atau tidak, ibu bapak? Bahagia atau tidak ketika berbuka puasa? Bahagia, saking bahagianya selalu bertanya jam berapa ini, kan begitu? Jam berapa ini, kan begitu ya? Start 5:30 ini jam berapa nih? Oh, tinggal 5 menit lagi, tinggal 3 menit lagi. Itulah wujud kebahagiaan menyongsong bukannya puasa. Maka setiap pribadi muslim yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ketika berbuka dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
farhatun 'inda liqa'a rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Panjenengan semuanya ingin bertemu dengan Tuhan, dengan Allah? Ingin bertemu apa tidak? Coba siapa yang ingin masuk surga di antara panjenengan? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya yang ingin masuk surga. Acungkan tangannya coba. Ikuti doa dengan saya coba. Ikuti doa dengan saya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Aku ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga. Besok. Kalau besok nanti dulu. Ibu bapak, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah apakah harus melalui kematian atau tidak? Ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak harus melalui kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yuridu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramal saleh. Maka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah harus melalui kematian. Panjenengan menyingkirkan duri di jalanan, itu adalah media untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan membantu tetangga yang memerlukan bantuan kita, itulah media untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka media bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Membantu orang lain, membangun solidaritas, membangun soliditas di antara kehidupan kita. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahalin wa qaribin minan nas." Neraka itu diharamkan bagi mereka-mereka yang mempunyai jiwa lembut, mempunyai jiwa-jiwa yang rendah hati, mempunyai jiwa-jiwa yang senantiasa memudahkan orang lain, yang senantiasa membantu orang lain. Dan juga neraka diharamkan bagi mereka-mereka yang selalu dekat dengan siapapun ketika orang lain membutuhkannya. Maka orang-orang yang senantiasa alladzina yaquluna rabbana innana amanna, di dalam surah Al-Kahfi tadi, faman kana yuridu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal soleh. Tetapi tidak cukup sampai kemudian berhenti di amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, melanjutkan di dalam firman-Nya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam surah Ali Imran ketika mengatakan orang-orang beriman, dia senantiasa mewujudkan keimanannya. Dia tidak merasa cukup dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hanya cukup ketika dia melaksanakan saum di bulan Ramadan, ketika dia senantiasa melaksanakan sholat duha, ketika dia senantiasa melaksanakan qiyamul lail, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Tetapi dia merasa kurang dan kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Rabbana alladzina yaquluna Rabbana innana amanna. Lalu dia mengatakan, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Maka di antara ciri-ciri orang beriman, tidak akan pernah merasa dirinya paling suci, tidak akan pernah merasa bahwa dirinya paling islami, mengatakan kepada orang lain, saya paling suci, saya paling islami. Maka tidak akan pernah terjadi kepada diri orang-orang yang benar-benar beriman. Kenapa? Karena Allah menegur kepada siapa saja yang mengaku dan merasa sok suci, merasa sok paling islami. Fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimani taqaw. Jangan kalian merasa sok suci, karena Allah lah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka orang beriman akan mengatakan, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Di bulan Ramadan ini, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, berangkat dari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa masa lalu. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ada afun, ada maghfirah. Afun adalah dosa-dosa kita akan diampuni tanpa membekas sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika di antara kita bertetangga, lantas kemudian bersahabat di teman kantor, lantas kemudian konflik, lantas kemudian tidak pernah berdamai, lalu kemudian keluarkan kata-kata maaf, mohon maaf, tidak ada kata maaf bagimu, berarti dia melampaui Allah dan Rasulnya. Allah saja maha pengampun terhadap hamba-hambanya yang berbuat salah. Nah, oleh karena itu ibu bapak, bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsa min maghribiha. Allah itu menengadahkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa hambanya yang berbuat dosa di malam hari, dan menengadahkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa hambanya yang berbuat dosa di siang hari sampai kemudian kiamat datang. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala saja maha pemaaf terhadap hambanya. Bagaimana mungkin dengan diri kita mengatakan tidak ada maaf bagimu? Berarti kita sudah melampaui Allah dan Rasulnya. Maka di antara ciri-ciri orang beriman sebagaimana dikatakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, bahwa neraka akan diharamkan. Hurima ala nari kulli hayyinin. Mereka orang-orang yang senantiasa memiliki rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Rendah hati itu tentu di hadapan manusia. Bertemu dengan seorang guru, jangan pernah mengatakan itu mantan guru. Pribadi mukmin, pribadi muslim tidak akan pernah mengatakan kepada seorang guru, itu mantan guru, itu mantan dosen saya, itu mantan guru ngaji saya. Tidak akan pernah mengatakan demikian. Beliau adalah guru saya. Kalau tanpa beliau saya tidak akan menjadi apa-apa. Itulah pribadi mukmin yang rendah hati. Karena rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Rendah diri itu hanyalah harus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diri kita merendahkan diri di hadapan manusia. Karena merendahkan diri itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu ini yang senantiasa berbuat dosa. Hambamu ini yang tidak ada apa-apanya. Hambamu ini yang tidak ada artinya di hadapanmu. Merendahkan diri di hadapan manusia tidak diperbolehkan, tetapi rendah hati tentu ketika berhadapan dengan manusia, maka merendahkan diri kita itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pribadi-pribadi hayyinin rendah hati haruslah dimiliki oleh kita semuanya. Pertanda bahwa kita ini bukan menjadi makhluk yang sempurna, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Betul ibu bapak? Betul? Yang sempurna itu hanya rokok, betul ya? Nah, yang sempurna itu hanya rokok. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah, dan setiap orang yang pernah bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menerima setiap dosa hambanya selama dia masih bernafas. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia masih bernafas. Jadi panjenengan kalau ada orang bertato, kalau ada orang pakai anting-anting, jangan sinis kepada mereka. Kita itu benci kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Barang siapa kita membenci kepada orangnya, kita akan selamanya sinis kepada orang tersebut ketika dia sudah mengalami perubahan. Maka baginda kita Nabi Muhammad SAW bersabda, ahbib habibaka hauna ma asa ayakuna baghiraka yaumama wa abgharik hauna ma asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja,
Karena boleh jadi orang yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Boleh jadi suatu saat orang yang kamu benci akan kamu cintai. Maka ketika kita melihat orang-orang yang tidak sama dengan kita, mungkin ura-uraan sebelumnya, ingat, manusia itu hidupnya imannya fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada di antara kita yang pernah yang hidupnya lurus-lurus selamanya. Baik terus kita ini bukan malaikat. Buruk terus juga bukan iblis. Sejahat-jahatnya orang pasti dalam hidupnya pernah berbuat baik. Betul apa tidak? Sebaik-baiknya orang dalam hidupnya pasti pernah berbuat salah. Betul apa tidak? Betul. Maka oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mencetak pribadi-pribadi mukmin yang memiliki yang namanya sikap hayin dan layin. Oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi faghfir lana dzunubana wa qina adzabana, peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka untuk memelihara diri kita, peliharalah diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari siksa api neraka. Maka mari jaga keluarga kita. Kenalkan kepada keluarga kita itu siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya. Kenapa? Karena anak itu akan dibangun pertama kali oleh lingkungan keluarganya. Jika lingkungan keluarganya religius, insya Allah putra putrinya akan religius. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kalau di dalam teori ilmu pendidikan ada 3 teori yang dibangun dalam mengembangkan anak. Ada yang disebut dengan teori nativisme, ada yang disebut dengan teori empirisme, ada yang disebut dengan teori konvergensi, atau juga masuk kepada teori fitrah. Teori nativisme mengatakan bahwa seseorang itu hebat dan tidak akan sangat bergantung kepada dia bawaannya, faktor bawaannya. Teori empirisme mengatakan bahwa seseorang itu baik, rusak, buruk, akhlaknya tidak baik, akhlaknya baik, akan sangat ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan apa? Pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan pendidikan, dan yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Maka yang paling mendominasi adalah lingkungan pergaulan. Baginda kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil." Orang itu akan sangat bergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Jadi kalau ingin melihat putra putri kita itu bergaul dengan seseorang itu baik, dilihat dengan siapa putra putri itu kita itu bertemannya. Jika putra putri kita berteman dengan ahli masjid, insya Allah perilakunya tidak akan jauh beda dengan ahli masjid. Jika putra putri kita ini bergaul dengan ahlu dugem wal jamaah, ahlul fitnah wal jamaah, maka tidak akan jauh beda perilakunya, pasti seperti itu. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ramadan itu akan sangat mampu membentuk karakter kita dengan baik. Karakter yang dibangun oleh kita dengan baik akan sangat ditentukan oleh lingkungannya masing-masing. Nah, oleh karena itu mari kita pelihara diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ketika kita mampu menjaga lingkungan kita dengan baik, keluarga kita dengan baik, kita didik anak kita, kita kenalkan putra-putri kita kepada Tuhannya, kepada siapa nabinya, kepada kitab sucinya yaitu Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita ini mendapatkan putra-putri kita ini tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa melaksanakan atau praktek sholat. Di sekolahnya nilai agamanya kemudian jelek, biasa-biasa saja. Tapi ketika bahasa Inggris nilainya jelek, ibu dan bapaknya menangis. Maka tentu jadikanlah, ambillah keseimbangan, bukan hanya fokus kepada ilmu-ilmu umum, tapi juga ilmu agama juga harus diperhatikan, karena itulah yang akan menyelamatkan diri kita di akhirat kemudian. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dikehendaki kebaikan,
pahamilah agama dengan baik. Demikian yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Kepada yang terhormat para kepala komedi, Bapak Kabak Kesra, mohon untuk bisa transit dulu menuju ke tempat